Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak. Oke, semua sehat-sehat ya? Tidak. Baik, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk maju ke depan, memimpin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh ketua kelas? Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas sudah berdoa. Baik, saya akan periksa kira-kira. Ahmad Rizky, ada di Pak. Benyamin, Pak Guru. Christopher, Zaki. Sakit. Daniel, Hadir Pak Guru. Eka, Hadir. Erli, Hadir Pak Guru. Gerin, Gilberto, Asrin, Helena, Hadir Pak Guru. Enrika, tidak masuk ya. Ini. Leon, Melanie, Hadir Pak Guru. Michelle, Hadir Pak. Morris, Aryadi, Hadir, Pak. Andika, Devi, Hadir, Pak Guru. Rebecca, Hadir Pak. Ratu, Hadir Pak Guru. Rido, Rizky, Hadir Pak. Sofianti, Hadir Pak. Stefani, Hadir Pak Guru. Theophilus, Hadir, Pak. Yosua, Hadir, Pak Guru. Yunita, Hadir Pak Guru. Samuel, Hadir Pak. Silvano, Obed, Hadir, Pak. Sakina, Hadir Pak. baik, ada 5 orang yang tidak hadir ya. Ada yang sakit, ada yang ini. Baik, sebelum kita mulai masuk materi, saya minta semua kita berdiri semua. Kesediaan dari Helena, pimpin kita menjadikan dalam kebangsaan kita dalam Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia.
kita pada pertemuan sebelumnya? Jadi Kak, silakan. Kelompokan tipe data. Ya, materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang pengelompokan tipe data. Baik, pengelompokan tipe data berapa? Ada berapa macam? Dua. Ada dua macam. Apa saja? Primitif dengan komposisi. Oke, data tipe data primitif dan tipe data komposite. Nah, tipe data primitif apa-apa saja yang termasuk dalam tipe data primitif dan komposit? Ada tiga. Primitif ada tiga. Baik, apa saja dia? Integer, ada karakter, boolean. Oke, ada integer, ada karakter dan tipe data boolean. Kemudian tipe data komposite terdiri atas berapa macam dia? Ada 6. Apa saja dia? Array, detail, record, subrange, enumerasi, dan Baik, dia ulangi apa saja dia? Yang pertama ada record, array, kemudian ada apa lagi? Detail, kemudian apa lagi? Image, kemudian apa lagi? Enumerasi dan subrange. Baik, ada terdapat dua macam dan masing-masing ada bagian-bagiannya. Baik, terima kasih. Kita sudah masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita setelah kita mengikuti model pembelajaran saat ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep normalisasi basis data minimal sesuai atau relevan dengan pengertian yang benar dan valid dengan bahan ajar yang diberikan. Ini tujuannya supaya kita mengetahui konsep dari normalisasi apa, fungsi normalisasi untuk apa, kenapa kita lakukan normalisasi data pada saat pembuatan basis data. Kemudian yang berikut, tujuan pembelajaran bagi siswa. Siswa dapat menjelaskan teknik normalisasi, kemudian bisa menjelaskan anomali, bisa menjelaskan redundansi dengan baik dan benar. Nanti kita cari tahu teknik normalisasi apa saja, apa itu anomali, apa itu redundansi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan tahapan proses normalisasi basis data dengan lisan maupun tertulis secara benar dan terstruktur. Nah, kalau yang ini nanti karena di sini 2 kali pertemuan nanti, di sini yang bagian 3, 4 dan 5 nanti di pertemuan berikutnya. Yaitu kita akan cari tahu apa tahapan-tahapan normalisasi data supaya data yang akan kita masukkan dalam basis data adalah data yang sudah baik, yang tidak terjadi redundansi data atau tanpa terjadi anomali data. Kemudian yang berikut, siswa dapat menjelaskan metode dependensi atau ketergantungan basis data secara baik dan benar. Kemudian yang kelima, siswa dapat menyajikan laporan tentang bentuk-bentuk normalisasi data dengan terstruktur secara baik dan benar. Ini yang akan sasaran yang akan kita peroleh setelah kita pelajari kegiatan pembelajaran saat ini. Baik, dari sini berarti materi pokok yang akan kita pelajari adalah tentang normalisasi data. Nah, di sini ada sebuah video tentang pembelajaran karena speaker kita tidak berfungsi dengan baik. Nanti kita amati saja. Tolong amati. Yang bertujuan untuk mensterilkan tabel agar terlihat normal sesuai dari fungsi tabel tersebut. Ini pengertian dari normalisasi data. Nah, di sini ada tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah dengan atribut apa saja. Ada
ID mahasiswa, ada NPM atau nomor pokok mahasiswa, ada nama dan jurusan. Kemudian kalau mata kuliah ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan ID mahasiswa yang didapat dari kawin mahasiswa. Atau amati di atas dan di bawah ada rekodnya. Untuk ID mata kuliah di sini ada algoritma 1, nama mata kuliah algoritma SKS 3. Ini ya tabel ruangan sudah jelas. Oke, ada tabel perkuliahan. Nanti kita akan pelajari sebentar bagaimana cara atau cara untuk menormalisasi data, nanti kita akan pelajari. Nah, di sini ada yang garis-garis berarti ID mahasiswa dihubungkan ke ID mahasiswa di tabel A ke tabel D. Yang dihubungkan adalah sama tulisannya ID mahasiswa, ID mahasiswa. Ini juga ID mata kuliah ke ID mata kuliah di bagian bawah. Kemudian ID ruangan supaya apa? Terjadi suatu relasi. Data yang satu ke tabel yang satu saling berhubungan ke tabel yang lain. Nah, sampai di sini bisa paham bisa? Yang garis-garis. Ini artinya supaya tabel-tabel itu semua bisa saling berhubungan, maka ditarik. Ini ID mahasiswa ke ID di tabel mahasiswa ke tabel perkuliahan ID mahasiswa, ini sama tulisannya. Begitupun ID mata kuliah di tabel perkuliahan ke tabel mata kuliah juga sama, ID mata kuliah dihubungkan. Kemudian ID ruangan di tabel perkuliahan dihubungkan ke tabel ruangan dengan ID dengan field yang sama. Apa tujuannya? Supaya tabel di sini bisa saling berhubungan atau saling berelasi. Misalnya kita input ID mahasiswa yang sudah ada data di sini, yang ID mahasiswa di sini akan muncul juga dia punya data. ID mahasiswa ini dia ambil perkuliahan di sini. Data ini akan ada di bawahnya. Oke, ini nanti di bagian berikutnya. Oke, kita masuk di materi inti kita. Yang pertama, pengertian normalisasi data. Atau mengapa kita harus menormalisasi data sebelum kita buat base data. Di sini normalisasi data adalah proses pengedudukan relasi base data ke dalam bentuk normal sehingga sebagian besar ambiguity dapat dihilangkan. Ambigu artinya data yang ganda, data yang sudah muncul sudah tidak perlu lagi apa? Sudah tidak perlu ada lagi. Data ambigu artinya datanya 100% sama. Tapi kalau misalnya salah satu misalnya ID dalam ID mahasiswa sudah muncul satu. Saya ID mahasiswa satu, nama mahasiswa misalnya Budi kelas 11 RPL. Kemudian muncul lagi ID-nya 2, namanya Budi kelas 11 RPL. Apakah itu disebut redundansi data atau tidak? Atau data ambigu atau tidak? Tidak. Yang penting yang bedanya apa? Dia punya ID. Kalau ID-nya sama, berarti itu yang tidak boleh. Tapi kalau nama yang lain yang sama, maka bukan disebut ambigu atau bukan termasuk tipe data yang ganda, bukan. Kalau data yang 100% sama itu yang disebut dengan data redundansi. Sehingga di sini diperlukan suatu apa? Normalisasi data untuk menghasilkan apa? Data yang normal. Data yang normal apa? Tidak ada data yang ambigu. Di sini
bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi dalam basis data. Sehingga kalau kita sudah buat data atau kita sudah memasukkan basis data, maka data yang akan kita masukkan apa? Relasi-relasi dalam basis data, maka disebut dengan apa? Data kita adalah data yang normal. Kemungkinan untuk terjadinya data yang sama 100% sudah tidak terjadi. Kalau data pengulangan data hanya sebagian tidak masalah. Tapi yang di sini adalah yang masalah adalah jika datanya 100% sama. Nah, tujuan normalisasi data. Ini tujuan normalisasi data. Kenapa kita harus melakukan normalisasi data? Yang pertama adalah mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang berisi data yang diperlukan. Kenapa data yang kita masukkan adalah data yang diperlukan? Kenapa? Karena data yang kita masukkan adalah data yang apa? Yang valid. Kalau data yang sama, berarti data tidak berisi data yang tidak diperlukan. Contoh sudah muncul di bagian kolom nomor 1, kemudian muncul lagi di nomor 4. Berarti data yang nomor 4 itu apa? Data yang ambigu. Bikin ambigu artinya apa? Membuat bingung. Mana ini data yang benar? Kira-kira data yang benar apa saja? Antara nomor 3 atau nomor 1? Sehingga apa? Itu yang perlu. Sehingga tujuan normalisasi apa? Adalah untuk menghilangkan data yang ganda atau data yang membuat bingung. Kemudian yang kedua, tujuan normalisasi data adalah mengefisienkan update. Apa itu update kemarin? Update apa? Mengubah data. Artinya kalau kita sudah lakukan normalisasi data, untuk kemungkinan melakukan update akan berkurang. Coba kalau data ganda yang muncul, nomor 1 sudah muncul yang punya data. Misalnya nomor 1, tabel siswa, NIS nomor 1, nama misalnya Budi, kelas 11 RPL. Kemudian muncul lagi di bagian nomor 3, NIS-nya 1, namanya Budi, kelas 11 RPL. Kemudian ada juga kelas 12 RPL. Nah, di sini dikategorikan bahwa kita akan melakukan apa? Kalau sudah data ganda, melakukan update atau pengubahan data. Sehingga tujuan normalisasi data adalah untuk mengurangi melakukan update. Kemudian yang keempat, tujuan normalisasi data menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak disengaja. Contoh, misalnya nomor NIS-nya, misalnya tabel siswa, NIS-nya 1, nama Budi, kelas 11 RPL. Yang seharusnya kita rubah apa? NIS-nya kita rubah. Yang 1 misalnya kita harus rubah ke NIS yang lain, misalnya nomor 3. Kalau kita tidak lakukan normalisasi data, maka apa? Kalau kita nomor 1 kita hapus, maka semua datanya akan terhapus. Itu yang disebut dengan menghindari kemungkinan kehilangan data. Ciri-ciri tabel yang tidak normal. Nah, di sini adalah yang bagian-bagian dari anomali. Yang pertama adalah insertion anomali atau pengisian data. Anomali ini terjadi ketika penambahan hendak dilakukan. Ada elemen data yang masih kosong dan ternyata elemen tersebut menjadi kunci. Nah, perhatikan di punya kata-kata. Anomali ini terjadi. Artinya anomali yang mana? Anomali insertion atau pengisian data. Anomali ini terjadi ketika penambahan data hendak dilakukan. Ada elemen data yang masih kosong. Dikatakan bahwa pada saat kita mengisi data, ternyata masih ada apa? Data yang kosong. Dan ternyata data tersebut yang kosong adalah data yang penting. Di sini menjadi kunci. Contoh, misalnya sebuah relasi kursus berisi 3 atribut. Ini misalnya tabel kursus terdiri atas 3 atribut. Atribut apa saja di atas? Ada nama siswa, ada nama kursus, dan ada biaya. Contohnya seperti ini. Tadi ada nama siswa, ada nama kursus, ada
biaya. Yang pertama misalnya ada nama siswa, misalnya Deren. Nama kursusnya bahasa Inggris. Biayanya 250. Kemudian sampai ada 3 macam kursus dan 3 siswa. Kemudian biaya juga macam-macam. Biayanya sama, tapi masing-masing kan setiap kursus beda masing-masing bayarnya. Kemudian relasi di atas menyatakan kursus yang diikuti oleh siswa beserta jumlah dan biayanya ini, nama siswa ini, nama kursusnya, sampai biayanya muncul. Misalnya akan timbul tadi yang untuk pengisian data, akan timbul saat dibuka kursus yang baru, artinya penambahan data kursus yang baru. Apa di sini? Kursus apa? Bahasa Prancis dengan biaya 200. Arti kalau kita di sini tambahkan berarti sudah berapa kursus? 4. Akibatnya data kursus baru tersebut tidak bisa dicatat. Kenapa? Karena sudah dikatakan cuma maksudnya hanya 3. Itu yang disebut dengan kalau kita melakukan data ciri-ciri data yang tidak normal. Pada saat kita mau isi data sudah tidak bisa lagi. Padahal data tersebut dikatakan adalah penting. Nah ini kemudian ada anomali update. Tadi apa? Anomali insertion. Kemudian sekarang anomali update. Anomali update ini terjadi bila perubahan pada sejumlah tabel yang basis, tetapi tidak semua data diubah. Misalnya relasi guru yang mengandung data nama, alamat, dan mata pelajaran yang menyatakan identitas guru dan mata pelajaran yang diangkut. Misalnya adalah tabel guru. Tabel guru apa sih atributnya? Nama, alamat, mata pelajaran. Yang berarti yang tadi. Saya ulangi baca lagi ya. Untuk update. Anomali ini terjadi bila perubahan pada sejumlah tabel yang berbasir. Artinya data yang sudah lama, yang sudah tidak diperlukan. Tetapi tidak semua data diubah. Ingat dikatakan sudah tabel yang tidak digunakan, yang sudah jarang digunakan, tetapi data ini mau digunakan lagi. Tetapi pada saat mengubah, tidak semua datanya akan diubah. Oke. Contoh misalnya, di sini lupa. Dia punya sama ya, dia punya ini tadi. Dia punya filenya ada nama, alamat, mata pelajaran. Jadi nama, contoh tadi, alamatnya mana, mata pelajarannya misalnya pemrograman web. Seandainya guru dengan berbeda alamat, misalnya ke jalan pendidikan, dan pengubahan hanya dilakukan pada data pertama, maka relasi akan menjadi seperti berikut yang tadi. Misalnya yang tadi dia di jalan di sini tidak lengkap ya di data yang ini. Misalnya dia tadi, misalnya lah kita kilometer 12 lah misalnya di sini. Kita mengganti alamatnya, dikatakan dia menjadi jalan pendidikan. Mata pelajaran yang dia bawakan adalah mata pelajaran basis data. Ini mengenai anomali update. Sekarang anomali penghapusan. Anomali penghapusan sekiranya suatu baris atau tupel dihapus dan akibatnya data yang lain akan hilang. Ini yang seharusnya data yang lain tidak perlu hilang. Kalau ini datanya hilang semua. Misalnya kita menghapus yang mana? Misalnya kita menghapus ini, data hanya nama Deren, tapi yang terhapus semua, mulai dari Deren, dan alamatnya sampai nama mata pelajaran hilang semua. Ulangi, anomali ini terjadi sekiranya suatu baris atau tupel dihapus dan akibatnya ada data lain yang hilang. Dengan contoh kursus tersebut, apa yang terjadi? Nah, ini ada contohnya. Apa yang terjadi jika nama Deren dihapus? Maka data yang menyatakan bahwa biaya kursus bahasa Inggris juga akan hilang. Namanya hilang, kursus yang dia ambil hilang.
biayanya akan hilang juga. Yang tadi yang mana ini? Di bagian pertama, yang ini. Yang ini nih, yang tadi katakan. Ini data semua yang satu baris ini akan hilang. Oke, di sini perhatikan ada tabel-tabel ciri-ciri tabel yang tidak normal. Yang mana kategori yang tidak normal? Antara mulai yang 1 sampai yang kelima ini. Yang tidak normal yang mana? Ada di bagian nomor urut. Ini 1 ada berapa macam? 2. Nomor yang 2 berapa macam? 2. Yang tidak normal ada data juan ini. Kira-kira juan yang mana ini? Ini yang disebut dengan data yang tidak normal. Ini kalau kita masuk, ini nama NIS-nya sama, namanya sama. Kira-kira juan yang mana ini? Juan atau juanes? Nah, ini jadi bingung. Atau Isma? Ini ada 2. Ini Isma yang mana ini? Sehingga apa? Ada ambigu, ini dikatakan ambigu karena data yang masuk sama, NIS-nya sama, namanya sama. Kira-kira yang mana yang betul? Sehingga terjadi apa? Data ambigu. Nanti kita lakukan contoh syarat caranya bagaimana supaya menghilangkan normalisasi data yang ganda, bagaimana caranya? Nah, syarat tabel yang tidak normal ada syaratnya. Tabel yang tidak normal ada syaratnya juga. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, berarti apa? Kalau ada data yang seperti yang tadi, ulang. Yang ini berarti kita harus lakukan apa? Penguraian kita uraikan untuk menghilangkan ini. Yang nama ini juan ada 2, Isma ada 2. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Kalau aman dikatakan apa? Lossless join decomposition. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Artinya pada saat kita melakukan perubahan data yang lain tidak perlu diubah. Kalau data tadi yang dikatakan tabel atau data yang tidak normal, maka apa? Satu yang diubah, satu yang dihapus, maka semua akan terhapus. Itu yang disebut dengan tidak normal. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Kemudian syarat yang berikut untuk melakukan menormalisasi tabel yang tidak normal, tidak melanggar voice code. Ini nanti seharusnya di pertemuan berikut ini kita pelajari bagaimana apa tahapan-tahapan normalisasi data. Kemudian dikatakan di sini ada voice code atau normal code yang disingkat dengan BCNF. Ini BCNF, aturan untuk melakukan normalisasi data, sudah diatur dalam base data ini. Aturan oleh voice code. Ini voice code adalah penelitian dari DBMS. Sehingga disebut dia kalau untuk normalisasi data disebut dengan disingkat BCNF atau voice code normal form. Ini voice code ada penelitian. Jika tidak bisa, minimal tidak melanggar apa? Bentuk normal segitiga. Artinya yang normal BCNF. Kalau kita bisa, artinya kalau ada data kemungkinan ganda ada, tapi apa? Ganda yang 100% itu dipastikan tidak ada. Kalau ganda hanya 30%, 50% itu disebut tipe ganda. Yang ganda dikatakan di sini atau data yang tidak normal seperti yang tadi. Ini, yang ini, NIS-nya sama, namanya sama. Seharusnya apa? Biar nama sama tapi NIS-nya beda, apakah disebut ganda? Tidak. Oke, di sini ada yang disebut dengan lossless join decomposition versus lossy join decomposition. Artinya data aman dengan data yang tidak aman. Lossless join decomposition merupakan pemecahan data yang aman. Ini syaratnya tadi apa? Harus apa? Yang ini. Untuk pemecahan data harus apa? Data yang aman.
Sedangkan low security decomposition merupakan pemecahan data yang tidak aman. Artinya pada saat kita lakukan pemecahan data, dia apa? Datanya tidak sama dengan tabel yang semula. Itu data yang aman. Kalau data yang aman pada saat pemecahan yang aman adalah pada saat kita pecah, dia kembali ulang ke data tabel yang semula. Nah, contoh pemecahan, perhatikan di atas. Ini ada tabel. Ada tabel apa? Terdiri atas tiga macam atribut. Atribut A, atribut B, dan atribut C. Data yang ganda yang mana? A4. A4 dengan A. Dua. Oke, A4 saja yang sama. Satu data yang ganda yang tidak normal. Artinya berarti kalau data sama, berarti apakah data ini tabel ini aman atau tidak? Tidak aman. Karena salah satunya di bawah sama A4 B2 muncul. Padahal di bawah ada. Di bagian atasnya ada, di bawahnya muncul lagi. Nah, kemungkinan pemecahan apa yang kita lakukan? Nah, ada 3 macam. Kita menguraikan ada 3 macam pemecahan. Kita menguraikan dari tabel ini, dari field ini A, B, dan C. Berarti apa? Tabel A dengan B kita gabung ini. Tuh? 2 ini. Kemudian A dengan C kita gabung di sebelahnya, kita pisahkan masing-masing. Kemudian berikut juga ada AB dan BC. Kemudian ada pemecahan AC dengan BC. Oke, kita contohnya kemungkinan yang akan kita lakukan adalah pertama. Kemungkinan yang kedua AB dan A. Oh, itu kan. Yang kedua ya AB dan BC. Perhatikan di atas. Nah, ini tabel apa? Yang ini tabel A dan B. A dengan B. Ini diambil di mana dia? Diambil dari sini. Yang 2 ini. Bisa paham di sini? Saya tabel A dengan B. Berarti di sini A dengan B. A-nya A1, A2, A3, A4, A4 lagi. Kemudian yang B ada B1, ada B2, ada B3, ada B2 dan ada B2. Ini tabel A dengan B. Bukan tabel A dengan B, field A dan B. Kemudian kita hubungkan dengan field B dengan C. Bisa paham diambil ini? Bisa ya? Field A, B berarti diambil dari sini. Yang C berarti di sini. Kemudian kita lakukan pemecahan. Nah, yang sama, ini yang sama yang garis merah apa? Kita harus garis. Ini kan sudah muncul A4 B2, di bawah juga A4 B2. Berarti kita harus hilangkan salah satunya. Oke, kita hubungkan A1 B1 berapa? A1 B1 100 karena ini penghubungnya tidak usah kita tulis di penghubung. Bisa? Yang penghubung ini tidak perlu tulis. Berarti yang ditulis adalah A1 B1 langsung 100. Kemudian yang kedua ada A2, ada B2 200. Boleh pahami? Kemudian B2 berapa kali muncul? 2 atau 3 kali? 3. Berarti ada A2 B2 100. Kemudian A2 B2 400. Kemudian yang berikut adalah apa? A2 B2 500. Ini dia punya panah. Boleh? Bisa sampai di sini? Bisa. Nanti ada soal seperti ini, nanti paham ya. Kemudian ada A3 B3 berapa? C-nya 300. Kemudian A B2 muncul lagi. Berapa kali B2 muncul? 3 kali lagi, sama dengan yang di atas. Ada A4 B2 200. Kemudian A4 B2 400. Kemudian yang terakhir apa? A4 B2 500. Ini dia punya
panelnya. Sampai di sini paham? Dia punya arah panah. Boleh ya? Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini yang tadi. Yang tadi A1, B1 100 toh. A1, kemudian A2, B2 200. Kemudian A2, B2 400. Kemudian A2 yang ini yang bagian 3. Bukan bagian 3 berapa? A2, B2 500 yang ini. Bisa yang lain? Bisa pahami? Nah, kemudian kita hubungkan dengan bagian atas. Tadi dikatakan untuk syarat supaya lihat apakah data ini pemecahan kita aman atau tidak. Dia awalnya apa? Dia harus kembali ke tabel yang semula harus sama. Nah, apakah di sini sama? Tidak sama. Tidak sama dengan karena apa? Hasilnya apa? Tidak sama. Tahu kalau ini karena hasilnya hasil ini harus apa? Sama dengan yang di atas. Sehingga apa di sini? Lossy join decomposition atau data yang tidak aman. Sampai yang ini pahami? Nah, kita lakukan kemungkinan yang nomor pertama. Kemungkinan pertama apa? AB dan AC. Kemungkinan yang belum yang kita masukkan apa? AC dan BC. Nah, ini yang ketiga tadi. Yang kemungkinan ketiga. Nah, kalau kita uraikan tadi, sama tidak hasilnya? Sama. Berarti apa? Kemungkinan yang ketiga adalah pemecahan yang aman. Bisa paham yang di sini? Ini yang ketiga tadi AC bukan AC, AB dan AC ini kemungkinan nomor 1 AB dan AC. Ini kita labelnya. Tadi kan syaratnya yang sama harus kita garis. Kemudian AB dengan ini AB AC kan tidak ada yang sama kan? Semua bagian terakhir yang sama. Yang bagian B berapa yang sama? Bukan B, A. Bagian A di sini berapa kali muncul di sebelah? 2 kali. Di sini dengan di bagian keempat dengan bagian ke-5. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita cocokkan dengan yang tabel yang semula. Dia disebut pemecahan yang aman. Karena apa? Sama hasilnya tuh. Hasil ini, pemecahan ini dengan tabel yang semula sama. Ini disebut dengan pemecahan yang aman. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Bisa jelas. Nah, ini saya cuma singgung secara sekilas tentang teknik normalisasi data. Ini yang tadi, yang pemecahan yang tadi, ini dia punya syarat. Tahap normalisasi data dimulai dari data yang paling ringan, yang tadi. Mulai data yang sama, ada yang data yang ganda, ini disebut data yang ringan. Hingga yang paling ketat sampai 5 normal form ini, karena teknik pemecahan ada sampai 5 normal form. Yang tadi, BCF yang tadi. Biasanya hanya sampai pada tingkat yang ke-3. Kalau kita pemecahan tabel dikatakan di sini minimal apa? Kebanyakan untuk normalisasi data hanya sampai di 3 normal form yang disebut dengan BCNF. Apa itu BCNF yang tadi? Voice code normal form. Oke, voice code normal form. Kemudian yang berikut ada tabel universal. Sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Artinya di sini kalau tabel yang sudah merangkum semua tabel, misalnya tabel sekolah,
kita sudah masukkan tabel siswa. Di dalam tabel siswa sudah termasuk ada tabel mata pelajaran, ada tabel guru, ada tabel apa lagi? Mata pelajaran, ada tabel jurusan. Maka dikatakan di sini apa? Bukan merupakan tabel yang baik. Nah, seharusnya harus kita pisah. Ini tahapan normalisasi. Yang pertama bentuk normal yang tidak normal, yang tadi yang ada ganda-ganda yang tadi pertama kan. Yang pertama. Kemudian syaratnya untuk masuk ke bentuk normal 1 atau 1 NF, maka apa? Fungsinya apa? Untuk menghilangkan pengulangan grup. Yang pertama harus kita lakukan apa? Pengulangan grup. Kalau sampai di sini bentuk normal yang tidak normal ini, kemudian kita pecah sampai 1 normal form. Kalau sudah dari sini 1 NF sudah tidak ada lagi data yang ganda, berarti apa? Sudah tidak perlu lagi kita mau langsung lanjut ke bentuk normal yang kedua. Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk ada data yang ganda yang masuk, berarti kita masuk lanjut lagi ke bentuk normal yang kedua. Kalau sudah sampai di bentuk normal kedua, sudah ini data sudah normal ini. Sudah data yang ganda yang masuk sudah tidak lagi. Berarti apa? Sudah tidak perlu lagi lanjut. Tapi kalau masih ada lagi kemungkinan untuk data yang ganda, langsung masuk lagi ke bentuk apa? Normal ketiga. Nah, tadi yang materi awal, yang materi sebelumnya yang ini, tapi biasanya apa? Hanya sampai di 3 NF yang ini. Biasanya hanya sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini sudah data yang normal. Jarang-jarang dia sampai di ada 4 NF sampai 5 NF. Jarang-jarang. Ini kalau sudah sampai di 3 NF apa? Untuk menghilangkan ketergantungan apa? Transitif. Transitif artinya data yang masuk, data yang ganda. Nah, di sini bentuk-bentuk normal ada sampai 6 yang disebut dengan 5 ini. Ingat, bentuk normalisasi hanya batas sampai 5 NF. Tapi kebanyakan hanya sampai di sini 3 yang disebut dengan boycott normal form. Ingat, kalau sampai di kalian nanti kuliah lagi ambil jurusan informatika dapat lagi yang ini. Kalau sudah dapat berarti sudah ada bayangan lagi kan? Karena di materi yang ini tetap sama. Di kuliah nanti tetap ulang lagi. Mau ambil lagi jurusan informatika S2 lagi dapat lagi yang ini. Tidak akan hilang. Oke, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Kamu sebelumnya ada, saya akan berikan pretest tadi kelewatan sebelum kita lanjut ke pengerjaan di LKPD. Kita masuk ke pretest.
sebelumnya saya sampaikan yang harus kalian ingat teknik penilaian yang digunakan seperti biasa ada apa? Penilaian sikap, yaitu saling bekerja sama di dalam kelompok nanti. Kemudian yang berikut ada penilaian apa? Tes formatif atau penilaian post test. Kemudian yang berikut ada pengerjaan tugas yang ada di RKPD. Ada permasalahan, ada yang diselesaikan secara bersama, tolong saling bekerja sama. Baik, kita lanjut ke BTS. Tolong buka. Delapan 84 2. Oke, Daniel sudah masuk. Dani. Dan. Oke, Siapa nih? nama yang asli kan jangan ini ganti di bawah itu. Girly. Coba nama asli bukan nama samakan. nama yang asli saja, jangan ini. Oke. Yang ngantuk coba. Wih, siapa ini? Ganti. Oke, semua sudah masuk. Semua sudah masuk? Sudah. Sudah? Semua sudah ya? Siapa yang belum masuk? Sudah. Oke, kita mulai. Teknik normalisasi data materinya. Oke, anomali terjadi apabila ada pengubahan data pada sejumlah tabel yang berhasil, tetapi tidak semua data diubah. Apa? Apakah anomali update, anomali insert, anomali delete, atau anomali create? Apa? Oke, sudah jelas sih. Oke, Andika yang duluan jawab. Sebuah tabel dikatakan baik atau normal kecuali apa? Sebuah tabel dikatakan baik jika syaratnya apa tadi? Lossless decomposition, tidak melanggar Morse code, dependensi, preservation, kemudian adanya redundansi data yang cukup, kecuali yang mana? Oke, yang hijau adanya redundansi data yang cukup.
Oke, sampai ini. Siapa ini? Anomali pada dasarnya identik dan tidak konsistenan atau inkonsisten. Apa dia disebut apa? Inkonsisten. Apakah adalah sama lagi inkonsisten lagi? Atau ada kata yang lain? Oh, sama di atas. Salah buat soal. Salah buat soal. Muncul di atas ke bawah lagi. Itu jawaban. Seharusnya dalam kurungnya dihilangkan tuh. Oke, Daniel yang posisi di atas. Nomor 4. Notasi yang digunakan pada definisi transitif apa? Ada di sini. Oke. X, Y dan Z. Nomor terakhir. Memecah tabel menjadi tabel yang lebih kecil untuk mendapatkan skema yang tidak mengandung redundansi disebut apa? Apa dia? Dekomposisi. Oke, siapa yang Oke, di sini kita punya materi sekarang. Cari kelompoknya masing-masing. Cari duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok seperti biasa. Oke, yang ada ya pindahkan di atas.
Sudah? Oke, yang bagian terakhir saja. Bagaimana tiga berapa nomor? Satu. Lagi. Berarti pengacaranya adalah lolos. Ya. Oke, kalau sudah langsung presentasikan. Bisa? Bisa. Oke. Bagaimana, sudah selesai? Bisa. Sampai mau jam-jam sudah selesai. Oke, silakan. Yang masing-masing kelompok jemaat itu siapa yang menjadi moderator?
Lihat. Joy Alexander. Ini mau rekam bikin aja. Oke, silakan kelompok berapa di sini? Kelompok 2. Kelompok 2. 2. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan hasil. Berdiri. Sampai bilang sampai ke sini aja. Sampai bilang selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kami dan dibacakan oleh Daniel. Yang nomor soal yang pertama, jelaskan teknik anomali dan redundansi. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang. Yang kedua ada redundansi. Redundansi adalah kumpulan data yang disimpan yang menyebabkan data yang duplikat atau data ganda atau juga data ambigu. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan yang Anda ketahui tentang jenis anomali. Nah, di sini kita mendapat anomali itu ada 3 jenis, yaitu adalah anomali insert. Anomali insert adalah masalah yang timbul saat melakukan penambahan data. Yang kedua ada anomali update. Anomali update adalah masalah yang timbul saat melakukan pengubahan data. Yang ketiga ada anomali penghapusan, masalah yang timbul saat melakukan penghapusan data. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan dari lossless join decomposition dan lossy join decomposition. Lossless join decomposition adalah data yang aman, sedangkan lossy join decomposition adalah data yang tidak aman. Balik. Oke, sekarang yang tabel. Oke. Tabelnya perhatikan data tabel yang tidak normal di bawah ini. Jadi kita memiliki sebuah tabel, yaitu ada di dalam atributnya itu ada NIS, nama, kode mapel, dan juga jumlah jam serta nilai. Di sini kita lihat kalau NIS-nya itu ada duplikat. NIS-nya itu satunya ada 2 kali, sedangkan nomor 2 juga ada 2, sedangkan 3 tidak. Nah, namanya juga terdapat duplikat. Namanya di sini adalah Juan, sama-sama Juan pada NIS pertama. Kode mapelnya beda, AB, sedangkan mapelnya juga beda, jumlah jam juga beda, dan nilainya juga beda. Di sini kita disuruh untuk mencari apakah data tabel yang normal atau tidak. Nah, kita membagi 2, yaitu kita bagi NIS dengan nama kita pisahkan, kemudian namanya itu kita gabung dengan kode mapel serta mapel dan juga jumlah jam dan juga nilai. Di sini kita lihat kalau pada NIS 1 itu kita coret satu NIS yang satu yang di bagian bawah. NIS yang satu di bagian bawah kita coret lalu. Nah, pada gambar di atas terdapat 5 data, 2 duplikat, yaitu Juan dan juga Isma. Nah, di sini kita ingin memecahkan, kita ingin membuat sebuah pemecahan dengan 2 tindakan, yaitu tindakan ada yang tidak normal dan juga tindakan yang normal. Pada tabel yang di atas di situ ada 2 duplikat, maka kita mencoret 1 dan menghubungkannya ke kode mapel dan juga teman-temannya, yaitu mapel, jumlah jam dan nilai. Di sini jualnya duplikat, jadi kita coret. Oke, pemecahan yang ini aman atau tidak? Itu tidak aman, Pak Guru. Aman, Karena aman atau sesuai tidak? dengan- Karena kalau yang aman dia kembali pulang ke yang aman pulang. karena sesuai dengan apa yang ada pada tabel tersebut. Oke, pemecahan aman atau tidak? Aman, Pak Guru. Oke, aman. Karena sama. Untuk yang kedua tidak aman. Sekian dari kami kelompok 2. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain?
Apa yang kelompok 2 ketahui tentang dependensi? Dependensi. Oke. Kami dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dependensi adalah konsep dasar pada saat normalisasi yang menjelaskan hubungan atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan atribut lain. Bagaimana kelompok Gaby? Baik, terima kasih. Ada lagi kelompok lain? Jika tidak ada, tutup presentasinya. Sekian dari kami kelompok 2. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Oke, silakan. Terima kasih. Kita berikan aplaus para kelompok Daniel. Oke, silakan kelompok Gaby. Presentasikan hasilnya. Oke, silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal yang tadi Pak Guru telah kasih kami. Yang pertama ada jelaskan tentang teknik anomali dan redundansi. Anomali merupakan sebuah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Anomali ini terjadi karena struktur tabel yang kita buat memiliki masalah. Masalah ini akan meningkatkan kompleksitas data yang menyulitkan dalam pemodifikasi data itu sendiri. Seterusnya ada redundansi. Redundansi adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan yang Anda ketahui tentang jenis-jenis anomali. Oke, jenis-jenis anomali. Yang pertama adalah insert anomali, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penyisipan tupel atau rekod pada sebuah relasi. Contohnya, jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Yang kedua adalah delete anomali, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai operasi penghapusan terhadap tupel atau rekod yang dari sebuah relasi. Oke, yang bagian terakhir ini yang untuk pembuatan tabel. Apakah tabel dari dua kasus itu pemecahannya aman? Yang mana yang aman, mana yang tidak aman? Yang di atas tidak aman, yang di bawah aman. Contoh yang di atas. Apakah pemecahan yang ini aman atau tidak? Aman. Yang aman dikategorikan lossy atau lossless? Yang aman lossless. Lossless joint decomposition. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan. Oke. Ada pertanyaan ke kelompok 5? Bertanya kepada kelompok 5. Anomali dikategorikan menjadi berapa macam? Oke, anomali dikategorikan berapa macam? Pengembangan pada sejumlah tabel yang basis, tetapi tidak semua data dibuat. Terus yang kedua, anomali insert
adalah jika penambahan data dilakukan ada elemen data yang masih kosong dan ternyata elemen tersebut menjadi kunci. Terus yang ketiga, anomali delete adalah anomali ini terjadi sekiranya suatu baris atau tupel dihapus dan akibatnya ada data lain yang hilang. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kelompok terakhir. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami yang bernama Asta. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan tentang teknik anomali dan redundansi. Yang pertama itu anomali. Anomali adalah suatu masalah yang timbul pada suatu tabel, di mana masalah itu akan terjadi pada saat tabel akan dimanipulasi. Seperti masalah yang timbul. Yang pertama, ketidakkonsistenan data. 2, data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Redundansi. Redundansi yaitu munculnya data yang berulang kali pada suatu tabel atau relasi yang semestinya tidak diperlukan. Kerangkapan data dapat terjadi. Semisalnya kerangkapan data dalam satu file, 2, kerangkapan data dalam beberapa file. Soal 3, jelaskan perbedaan dari lossless join, decomposition, dan lossy join, decomposition. Lossless join decomposition adalah lossless yang aman digunakan, sedangkan lossy join decomposition adalah lossy join yang tidak aman digunakan. Soal keempat, Oke, nomor 4. ya Pak. Untuk pemecahan tabel, apakah mana yang data yang aman dengan tidak aman? Untuk tabel yang di atas aman, atau yang bisa disebut dengan lossy join decomposition, aman. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Diskusikannya. Hasil diskusi kelompok kami. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa dalam basis data perbuatannya normalisasi? Ya, baik. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman saya bernama Ahmad Rizky. Silakan. Baik, tujuan dilakukan normalisasi data dalam 1, memiliki sedikit mungkin redundansi, 2, mengeluarkan AP, 3, untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Ya baik, itu jawaban dari kelompok kami, kelompok 1 atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Cukup? Bisa diterima? Oke, baik, terima kasih. Baik, Pak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih kelompok dari Astar sudah presentasikan. Berikan aplaus pada kelompok. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Oke, simpulkan materi kita hari ini. Oke, silakan. Cari, simpulkan materi. Oke, silakan kelompok dari Alba simpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan yang kami dapat, kami dari kelompok 2 yang menyimpulkan apa yang Pak Guru sudah sampaikan mengenai normalisasi data. Oke, silakan.
Yang kami dapat yaitu pada tujuan normalisasi data, yaitu tujuan untuk memiliki sedikit mungkin redundansi, yang kedua dan mengefisiensikan update, dan yang terakhir ada untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Oke, kemudian silakan. Terima kasih kelompok milenial sudah menyimpulkan. Kemudian kelompok dari Gaby, silakan simpulkan. Jadi kami dari kelompok 5 mengambil kesimpulan bahwa anomali terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada anomali update, yang kedua ada anomali insert, dan yang ketiga ada anomali delete. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok dari Andika, tolong simpulkan materi kita hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih pada kelompok yang sudah menyimpulkan. Sekarang terakhir kelompok dari Melani, tolong simpulkan materi kita. Silakan. Kesimpulan materi kami kelompok 3 adalah tentang anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang. Data anomali bentuk dan regulasi. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian setelah kita menyimpulkan materi kita. Saya mau tanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Bisa masih diingat? Masih. Untuk tahapan-tahapan normalisasi data, apakah masih ada kesulitan? Contoh pemecahan tabel. Bisa? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pretest. Masuk ke post-test. Kita masuk ke post-test, tolong buka, kerjakan. Kerjakan yang saya sudah kirim di grup. Oke. Link saya kirim di grup quizzes. Yang quizzes di atas. Dapat? Sudah dapat soalnya? Sudah. Oke, silakan kerjakan. Oke, ada 2 macam. Untuk soal oke, di sini, kerjakan di sini. Buka. Oke, di atas. Pinnya 150 7381. Oke, silakan sudah mewakili kelompoknya masing-masing. Sekarang kita mulai.
Karena kita sudah pelajari materi yang tadi, maka saya harap tidak ada kesulitan. Oke, kita mulai. Oke, anomali. Karena soalnya sama dengan yang tadi. Soalnya sama. Karena tadi oke. Semua menjawab jawaban yang benar. Soal yang kedua, sebuah tabel dikatakan baik kecuali apa? Apakah dia lossless? Apakah dia definisi? Oke. Satu orang yang pilih jawaban yang lain. Anomali pada dasarnya identik dengan ketidakkonsistenan. Kenapa? Ya. Biru. Oh, Sudah? Oke, masih ada yang pilih jawaban yang salah. Notasi yang digunakan untuk definisi transitif. Notasinya apa yang digunakan? Oke, soal yang kelima. Memecah tabel menjadi tabel yang lebih baik, yang lebih kecil untuk mendapatkan skema yang tidak anomali. Apa dia? Oke, semua pilih jawaban yang benar. Di sini kecepatan yang diambil. Oke. Baik. Materi kita sudah selesai. Ini adalah pertemuan terakhir untuk kegiatan kita. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tolong setiap pembelajaran, apapun pelajarannya, sebelum pelajaran dimulai di rumah tolong belajar. Oke, baik, satu orang maju ke depan. Karena sudah penutup. Mari teman-teman, kita menutupi pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih Andika.